Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah karena seluruh nikmat sehat, kebahagiaan diciptakan karena semua cintanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan sahabat Pertiwi yang soleh dan soleha. Alhamdulillah berjumpa kembali di Kultum Jumat penuh berkah. Kami dari kelas 5 prestasi C akan menyampaikan materi yang berjudul hati-hati jangan lakukan ini saat sholat. Sahabat Pertiwi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat merupakan tiang agama dan ibadah yang wajib kita lakukan setiap hari. Melalui sholat, kita dapat berinteraksi langsung dengan Allah, memohon ampun dan bersyukur atas nikmat yang diberikannya. Tapi tahukah kalian, ada perbuatan yang dilarang saat sholat, menjadikan sholat kita tidak sempurna dan dimurkai Allah dan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat dan lalai dalam sholatnya. 1. Gerakan sholat yang terlalu cepat. Sahabat Pertiwi, sholat itu harus tumanina ya, tenang dan tidak terburu-buru. Jangan sholat terlalu cepat seperti ayam mematuk makanannya. Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat yang sholatnya terlalu cepat, kembalilah dan sholatlah lagi karena engkau belum sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Jangan sujud seperti hewan yang sedang malas. Sahabat Pertiwi, saat sujud kita harus mengangkat kedua lengan tangan dan menempelkan telapak tangan. Jangan menempelkan telapak tangan sejajar dengan lengan tangan seperti anjing yang bermalas-malasan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sujud, maka janganlah ia membentangkan kedua lengannya seperti anjing. Hadis riwayat Bukhari. 3. Jangan melakukan gerakan yang berlebihan. Sahabat Pertiwi, para ulama menyatakan gerakan berlebihan dan diulang-ulang tanpa sebab bisa membatalkan sholat. Saat sholat, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus fokus dan khusyuk. Yang dimaksud dengan gerakan banyak atau berlebihan adalah apabila dilakukan berturut-turut tanpa hajat, meskipun hanya sedikit, seperti 3 kali gerakan. 4. Jangan menguap terus-menerus. Sahabat Pertiwi, mengantuk dan menguap lebar saat sholat bisa mengganggu kekhusyuan dan leluasa masuk ke dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang di antara kalian menguap, maka tahanlah semampunya. Karena sesungguhnya menguap itu datang dari setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Mendahului imam atau membarengi gerakan imam saat sholat berjamaah. Sahabat Pertiwi, imam adalah pemimpin sholat. Imam ditunjuk untuk diikuti. Jadi jangan mendahului imam saat sholat ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, akan mengubah kepala mereka seperti keledai jika gerakan sholat mendahului imam ketika sholat berjamaah. Hadis riwayat Imam Bukhari. 6. Aurat terbuka ketika sholat.
Menutup aurat adalah syarat sah sholat. Aurat laki-laki adalah anggota tubuh antara pusar hingga lutut. Dan aurat perempuan dalam sholat ialah seluruh anggota tubuh, kecuali wajah dan telapak tangannya, baik luar maupun dalam hingga batas pergelangan. Saat sholat, bagi laki-laki gunakan pakaian rapi dan bersih, dan perempuan gunakan mukena yang rapi hingga dagu. Artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Quran Surat Al-A'raf ayat 26. 7. Pakaian najis atau kotor atau bau. Capek lah, istirahat dulu guys. Yuk. Oh iya guys, kan udah mau sholat Jumat, ganti baju yuk. Ayo. Nabi Muhammad SAW bersabda, bersihkanlah pakaianmu dan jauhilah segala yang kotor. Sahabat Pertiwi, Islam menekankan kebersihan terutama saat beribadah. Pakaian kotor atau terkena najis, air kencing, atau kotoran hewan tidak boleh digunakan untuk sholat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang sedang ruku. Perkara pertama yang dihisab dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya pun akan baik. Jika sholatnya rusak, maka seluruh amalnya pun akan rusak. Hadis riwayat Ahmad. Jika sholat yang dilakukan secara asal-asalan tanpa tumakninah atau dilalaikan sangat berbahaya dan dapat membawa konsekuensi berat di akhirat seperti ancaman masuk neraka jahanam dan neraka sakor. Nauzubillah. Allahumma ij'alni minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang soleh dan benar saat sholat. Sahabat Pertiwi yang soleh dan soleha, mulai sekarang yuk perbaiki niat dan cara sholatnya. Semoga kita semua menjadi anak yang rajin sholat, khusyuk dalam beribadah, dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam sholat, agar pahala sempurna dan tidak dibenci oleh Allah dan Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.